Halo guys, kembali lagi bersama saya di Ambaras 99 Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas ABSEC berada di depan pintu pesawat udara. Sebelum mulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Ambaras 99 Channel, agar di subscribe terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan informasi maupun tips dari Ambaras 99 Channel, khususnya basic ABSEC. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Ambaras 99 Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke inti dari pembahasan kita pada video kali ini. Prosedur pengamanan di depan pintu pesawat itu tujuannya adalah untuk mencegah dan mengantisipasi adanya orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam kabin pesawat udara yang dapat melakukan tindakan melawan hukum seperti pencurian properti pesawat, sabotase, pembajakan, dan penumpang gelap. Jadi tujuannya seperti itu. Kita berada di depan pintu pesawat udara. Lalu untuk prosedur penanganannya itu ada 11 poin prosedur yang akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah yaitu minimal harus kita standby berada di area ataupun di garbarata 10 menit sebelum pesawat udara itu landing. Jadi nanti di sana kita sambil melakukan pensterilan di dalam garbarata itu. Jangan sampai nanti ada benda yang sekiranya dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum nanti di dalam pesawat udara. Lalu untuk poin yang kedua adalah kita sebagai ABSEC di maskapai itu harus mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam pesawat udara. Maksudnya di sini adalah nanti seumpama ada orang lain ataupun petugas dari maskapai lain yang ingin memasuki pesawat udara tanpa ada kepentingan ataupun keperluan yang jelas, itu kita sebagai ABSEC di maskapai tersebut berhak untuk menolak supaya orang tersebut tidak memasuki pesawat udara. Karena itu bisa saja nanti orang tersebut melakukan tindakan yang tidak kita inginkan. Selain dari petugas-petugas kita yang memang bertugas pada pesawat tersebut, kita sebagai ABSEC berhak untuk melarang orang-orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki pesawat udara tersebut. Jadi kita sebagai ABSEC itu harus tegas, teman-teman. Tegas untuk menolak orang yang tidak berkepentingan itu masuk ke dalam pesawat udara tempat kita bekerja. Lalu untuk poin yang ketiga adalah sebelum dan sesudah kita melakukan pekerjaan kita harus melakukan pemeriksaan terhadap semua perlengkapan dan peralatan kerja terhadap petugas cleaner dan catering. Jadi maksud dari poin ini adalah nanti ketika pesawat sudah landing dan dilakukan cleaning oleh petugas dari aircraft cleaning, maka kita juga harus melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang atau peralatan dari petugas aircraft cleaning tersebut yang mereka bawa. Dan ketika petugas dari catering melakukan pergantian chart, maka kita harus memeriksa apakah nomornya atau segelnya masih utuh atau tidak. Jangan-jangan nanti kalau segelnya rusak, maka chartnya itu sudah diseludupkan atau dimasukkan barang-barang yang dilarang. Jadi seperti itu. Lalu untuk poin selanjutnya adalah memeriksa barang-barang IFS yang akan diupload harus sesuai dengan In-Flight Commercial Stock Report atau IFCSR, dan kita harus memastikan bahwa
semua sel dari setiap chart itu dalam keadaan utuh, serta nomor dari sel itu sesuai dengan yang tertera di dokumen. Jadi nanti saat sebelum barang-barang catering atau IFS itu akan dimasukkan ke pesawat udara, maka kita sebagai APSEC dari maskapai itu wajib memeriksa setiap sel yang ada di chart IFS tersebut, apakah selnya masih dalam keadaan utuh ataupun nomor-nomornya sesuai dengan dokumen yang sudah dibuat. Jadi seperti itu, kita harus menyesuaikan antara chart aslinya dengan dokumen-dokumen yang telah diatur. Lalu untuk poin berikutnya adalah kita harus mengawasi semua penumpang yang sedang boarding guna mencegah orang yang penyelundup masuk ke dalam pesawat udara. Jadi di sini tugas kita selanjutnya adalah pada saat dilakukannya boarding, maka kita sebagai APSEC itu di sana bertugas untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai nanti ada orang lain yang bukan penumpang kita ikut masuk ke dalam pesawat udara. Bisa saja nanti pada saat boarding itu ada maskapai lain juga melakukan boarding secara bersamaan, sehingga nanti penumpang dari pesawat lain itu ikut masuk ke dalam pesawat udara kita. Maka di sana tugas kita adalah untuk melakukan pencegahan hal tersebut. Nanti itu bisa dikatakan dengan misboarding ataupun penumpang gelap. Jadi begitulah kira-kira tugas kita di depan pesawat udara saat melakukan proses boarding. Lalu untuk poin yang keenam adalah kita harus memeriksa kabin pesawat udara pada saat semua penumpang sudah turun, dan kita harus menyerahkan ke CBTO apabila kita menemukan barang yang tertinggal untuk nanti diserahkan ke pemiliknya, disertai nanti dengan bukti serah terima. Oke, jadi di sini maksudnya adalah kita nanti sebagai APSEC itu melakukan aircraft search jika nanti semua penumpang itu sudah turun. Nanti kita di sana harus melakukan aircraft search apakah ada barang-barang yang tertinggal atau tidak. Jika nanti kita menemukan barang yang tertinggal atau biasa kita sebut dengan left behind itu, maka nanti kita harus serahkan barang tersebut kepada CBTO atau MNO. Untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu dan bagaimana cara menghandle barang left behind, nanti videonya saya cantumkan di sini buat nanti teman-teman bisa melihat video tersebut. Lalu nanti setelah kita membuat form dan disertai dengan bukti serah terimanya, dan kita juga harus melibatkan staf dari cabin crew untuk menjadi saksi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nanti terhadap barang penumpang tersebut. Baru nanti kita dokumentasikan serah terima kepada staf CBTO. Jadi seperti itu. Lalu untuk poin ketujuh adalah mencegah barang properti IFS dibawa keluar dari pesawat udara secara tidak sah. Jadi nanti di sini petugas dari IFS atau staf-staf dari IFS itu harus melakukan koordinasi dengan kita sebagai petugas aviation security jika akan mengeluarkan atau memasukkan barang-barang atau properti dari IFS tersebut dari dalam pesawat. Jangan sampai nanti teman-teman dari IFS itu memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam pesawat itu tanpa persetujuan dari APSEC, karena seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya bahwasanya keamanan di pesawat udara itu adalah tugas utama dari aviation security atau APSEC maskapai. Jadi seperti itu. Lalu untuk poin yang ke-8 adalah memeriksa airport pass atau pas bandara terhadap semua petugas yang akan masuk ke dalam pesawat udara. Jadi jika nanti ada petugas-petugas yang ingin masuk ke dalam pesawat udara, itu kita harus melakukan pemeriksaan terhadap pas bandara orang tersebut. Apakah
dia merupakan petugas yang harus bertugas di pesawat kita atau tidak, dan pas bandaranya itu merupakan pas yang asli atau tidak, serta tugas dari orang tersebut apakah pasnya berada di area pesawat udara atau tidak. Jadi seperti itu, jangan sampai nanti pas bandara dari maskapai lain itu masuk ke dalam pesawat udara kita, itu sangat berbahaya. Jadi itulah tugas kita di sana, untuk mengecek pas bandara semua orang yang akan memasuki pesawat udara tempat kita bekerja. Lalu untuk poin yang ke-9 adalah menegur dan menangkap atau merekomendasikan karyawan yang menyimpan dari ketentuan perusahaan. Lalu maksudnya di sini adalah kita sebagai APSEC nanti jika menemukan orang atau staf kita melakukan pelanggaran terhadap pekerjaan mereka, maka kita wajib untuk menegur staf tersebut atau merekomendasikan staf tersebut untuk jangan melakukan hal tersebut kembali. Ataupun jika melakukan hal tersebut nanti ada konsekuensi atau ada resiko yang harus dia tanggung. Jadi seperti itu. Contohnya nih, misalnya nanti ada teman-teman porter tanpa pengetahuan dan izin dari kita masuk ke dalam kabin pesawat tanpa tujuan yang jelas. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Maka nanti kalau kita mendapatkan hal tersebut, kita harus tegur ataupun merekomendasikan dari petugas tersebut jangan sampai nanti melakukan hal itu kembali. Jika dilakukan kembali maka dia harus menanggung resikonya. Jadi seperti itu. Untuk poin selanjutnya adalah mengambil tindakan jika menemukan pelanggaran atas ketentuan penerbangan dan penyimpangan lainnya yang mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan dan melaporkannya kepada atasan. Jadi maksudnya di sini adalah nanti ketika kita menemukan pelanggaran seperti pada poin sebelumnya, maka nanti kita harus melaporkan hal tersebut kepada atasan kita supaya nanti dapat diproses lebih lanjut oleh atasan kita. Jadi seperti itu. Di sini sekecil apapun kendala yang kita dapatkan di lapangan, maka kita sebagai anggota wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada atasan kita agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena tanggung jawab dari anggota itu ditanggung oleh leader atau atasan kita. Jadi koordinasi dan komunikasi terhadap atasan itu penting juga bagi kita sebagai anggota untuk keamanan kita juga, seperti itu. Lalu untuk poin yang terakhir yang 11 adalah kita harus membuat laporan kegiatan. Jadi setelah kita selesai melakukan tugas kita di lapangan, maka nanti untuk tugas kita yang terakhir adalah kita harus membuat laporan harian atau laporan pekerjaan kita pada saat itu. Jadi nanti kita harus mengisi form report untuk kegiatan kita pada penerbangan tersebut. Jadi kira-kira seperti itulah penjelasan mengenai tugas APSEC dari maskapai berada di depan pintu pesawat udara. Dan ingat, keamanan dari penerbangan itu adalah tugas utama dari Aviation Security atau APSEC dari maskapai. Sebelum mengakhiri video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, agar di subscribe terlebih dahulu Ambara 99 Channel supaya tidak ketinggalan tips dan informasi dari Ambara 99 Channel, khususnya Basic Aviation Security. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe Ambara 99 Channel, semoga video-video yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Dan sampai ketemu lagi pada video-video Ambara 99 Channel lainnya.